Selamat malam Pramal semua, apa kabar? Hampir tiap hari di rumah Mimin hujan mulu nih, di tempat kalian gimana? Sama juga nggak? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya Pramal, apalagi musim hujan gini. Oh ya, buat temenin kalian hari ini, kita ada film yang mantep lagi nih. Filmnya nyeritain tentang seseorang bernama Manel, seorang pengacara sekaligus pemilik dari perusahaan panel surya kecil. Dia harus berjuang selama perjalanan pasca kiamat zombie demi bisa kumpul lagi sama keluarganya. Judul filmnya Apocalypse Z, The Beginning of the End. Oh iya, buat karakter-karakter pemain lainnya nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Nah, ya udah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Menjelang malam Natal di Spanyol, Manel sama istrinya si Julia main ke rumah Belen, kakaknya si Manel. Si Belen udah nikah, nama suaminya Mario, dan punya anak satu namanya Carlos. Sementara Manel sama Julia belum punya anak, tapi mereka punya kucing namanya Luculo. Karena ngeliat kedekatan Manel sama Carlos tadi, Julia jadi pengen punya anak sendiri juga. Tapi si Manel tuh gak mau punya anak, takut gak bisa jadi ayah yang baik katanya. Gara-gara jadi gak fokus nyetir, hampir aja kecelakaan tuh mereka. Tapi tiba-tiba pas banget nabrak sisinya si Julia, dan Julia gak selamat. Alur maju ke 1 tahun kemudian, si Manel sekarang cuma berduaan sama Luculo. Dan ternyata sekarang ada pandemi virus lagi, virus TSJ, lebih parah dari pandemi COVID sebelumnya. Hari ini dia mau ketemu sama orang yang mau beli kapalnya. Kapalnya tuh penuh kenangan dia sama Julia dulu. Jadi keinget tuh. Wah, berarti dia masih dalam kondisi depresi ya semenjak ditinggal Julia. Di jalan pulang, dia sempat mampir belanja. Tapi kayaknya dia cuek ya sama keadaan sekitar. Itu orang-orang kelihatannya lagi pada panic buying loh. Karena pandemi ini. Tapi dia masih santuy aja tuh. Ini Belen video call. Ngasih tahu kalau malam ini mereka mau pindah ke Kepulauan Canary. Karena si Mario kan tentara tuh. Nah, dia dipindah tugasin ke sana. Dan si Belen mau ngajak Manel ikut sama mereka. Belen khawatir banget sama Manel, karena dia kan masih dalam kondisi depresi. Kalau Manel mau, dia bisa nyusul, ikut penerbangan besok dari Vigo. Awalnya si Manel gak mau, tapi Belen sampai mohon-mohon gitu. Dan akhirnya dia mau. Besok paginya dia OTW nih ke bandara. Sama si Luculo dong tentunya. Selama perjalanan, di radio lagi ngebahas tentang adanya varian baru dari virusnya. Di mana masa inkubasinya singkat banget, cuma beberapa menit langsung muncul gejala parah. Dan penularannya itu bukan lewat udara, tapi kalau kita kontak langsung sama darah. Terutama kalau ada luka di jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Selain itu, bisa nular lewat gigitan juga. Nah lo, lewat gigitan, ngeri bener. Ini pas dia ngabarin Belen kalau dia lagi antri, tiba-tiba semua penerbangan dibatalin. Gak lama, muncul deh tuh peringatan darurat di ponsel mereka masing-masing. Belen nelpon, nyuruh Manel, sementara lockdown aja dulu di rumah. Mana di jalan baliknya macet total panjang bener lagi itu. Ya udah, Manel mutusin jalan kaki balik ke rumahnya. Mobilnya ditinggal di situ. Udah mau sampai nih, tapi dia lihat ada rame-rame di rumah tetangganya. Ternyata, tentara lagi ngamanin satu orang yang terinfeksi virusnya. Dan itu parah banget loh, jadi kayak zombie gitu. Besok paginya, Belen video call dia lagi. Dia ngasih tahu, pemerintah lagi mau bikin zona karantina. Tapi, si Mario bilang, zona karantina juga kemungkinan bakal nggak aman. Karena takutnya di antara orang-orang yang dievakuasi, mungkin aja ada yang udah terinfeksi kan? Jadi Belen minta dia buat tetap di rumah aja. Tunggu semuanya benar-benar aman dulu. Nah tuh, dia juga lihat sendiri tuh dari sosmed. Gimana kacaunya keadaan di luar sana. Dan gak lama, muncul lagi tuh peringatan daruratnya. Kalau sekarang udah resmi di lockdown. Ini, Manel keluar, mau beli stok makanan buat si Luculo. Tapi udah habis-habisan. Adanya makanan buat anjing tuh. Itu juga sisa 2 kaleng doang. Keadaan udah kacau banget sih. Orang-orang pada ngejarah supermarketnya. Pulang dari sana, dia mampir ke minimarket yang ada di pom bensin. Kali aja masih ada sisaan kan? Di situ, dia ketemu sama satu polisi yang udah kena gigit. Dan ngunci diri dia di dalam minimarket. Sementara polisi satunya lagi diserang sama orang yang terinfeksi.
Dia mau coba nolong. Jadi malah dia yang mau diserang juga. Untungnya ditembak tuh. Baru juga sedikit tenang. Yang di dalam udah berubah jadi zombie. Dan polisi yang satunya juga akhirnya bundir. Sesampainya di rumah, Manel langsung nutup semua jendela-jendela di rumahnya. Pokoknya diblok deh tuh semua biar gak ada yang bisa nerobos masuk. Sementara itu, di berita, pemerintah mau mengevakuasi beberapa daerah yang padat penduduk. Warga nggak boleh nolak dievakuasi, karena bakal kena tindak pidana nantinya. Selain itu, sarana komunikasi juga bakal terputus. Jadi, cuma bisa via jaringan radio darurat. Nah, udah datang tuh tentara-tentaranya. Mau mulai proses evakuasi. Belen ngechat dia, minta dia tetap di rumah aja, jangan mau ikut. Ada tentara yang ngecek rumahnya tuh. Dia langsung ngumpet. Duh, mana si Lukulo ngeong-ngeong mulu lagi. Akhirnya dipegangin biar diam. Untung gak ketahuan. Aman-aman. Oke, ini alur maju ke 2 minggu kemudian. Persediaan dia juga udah menipis. Udah gitu, komunikasi juga terputus kan. Jadi dia nggak tahu gimana kabar keluarga kakaknya lagi. Tapi masih ada untungnya nih. Dia kan pemilik perusahaan panel surya ya. Dia masang panel surya juga di rumahnya. Jadi masih ada sumber listrik. Ini akhirnya dia ngeberaniin diri buat keluar. Mau nyari persediaan makanan. Di salah satu rumah yang dia datengin, ternyata masih ada penghuninya tuh. Nenek-nenek, namanya Gabriela. Tadinya dia tinggal sama anaknya yang udah berkeluarga. Anaknya mau bawa keluarga kecilnya itu buat evakuasi ke tempat yang aman. Sementara dia disuruh tunggu dulu, karena nggak muat. Dia kan pakai kursi roda tuh. Padahal anaknya janji bakal balik lagi jemput dia. Tapi ternyata enggak. Bahkan ponselnya dimatiin. Di sini si Gabriela ngasih tahu rumah-rumah yang mungkin masih ada persediaannya. Dan bener, lumayan tuh. Dapat lah ya beberapa persediaan. Gak cuma itu, dia juga dapat helm sama motor tuh. Mantap. Jadi bisa lebih cepet kan keliling komplek berburu persediaannya. Manel udah balik nih ke rumah Gabriela. Tapi masih kurang. Dia keinget satu rumah lagi. Ternyata rumah yang waktu itu orangnya terinfeksi dan diamanin sama tentara itu. Pas lagi ngecek-ngecek, tiba-tiba ada yang diri di belakang dia. Refleks dong, langsung ditembak pakai panah tombak. Untung gak kena. Taunya itu orang biasa juga. Sama-sama lagi nyari makan. Saking ketakutannya, tuh orang jadi langsung kabur. Wih, bener dong, jackpot. Banyak banget di situ persediaannya. Ini dia udah pulang ke rumah. Dia masih nyempetin ngirim pesan video loh ke si Belen. Ya, walaupun gak pernah terkirim karena gak ada sinyal. Pas lagi tidur, Gabriela ngubungin dia pakai walkie-talkie. Ngasih tahu di radio di frekuensi 100 ada orang yang ngasih info ke siapapun yang masih selamat. Siapapun itu diminta secepatnya ke Muara Arosa buat dievakuasi ke Kepulauan Canary. Manel ngajak Gabriela coba ke sana. Tapi si Gabrielanya takut nyusahin. Manel janji bakal selalu ngebantu dia kok, gimana pun caranya. Gabriela sempet diem mikir tuh. Dan akhirnya dia bilang mau ikut. Besok paginya Manel udah siap mau jemput. Tapi nggak ada jawaban loh. Pas disamperin, taunya si Gabriela udah bundir. Dia nggak mau nyusahin si Manel. Lagi sedih-sedihnya di jalan pulang, dia dicegat sama satu zombie. Ganas banget, mana kena gigit lagi. Untung dia pakai pakaian selam, jadi nggak robek. Dia masih coba ngelawan, sampai akhirnya dia berhasil nembak tuh zombinya. Tetep aja ya, dia ngerasa bersalah. Itu kan dulunya orang, ya walaupun udah berubah jadi zombie kan sekarang. Oke, hari ini dia mutusin buat tetep ke Muara Arosa. Berduaan doang sama si Luklo. Karena jalan banyak yang ditutup, dia harus cari jalan lain, lewat hutan-hutan. Banyak banget zombie dong di situ, pada ngejar-ngejar. Panik, pastilah. Dia harus tetap fokus buat keluar. Sampai akhirnya dia jatuh, gara-gara kaget di depan dia ada tumpukan jasad-jasad orang yang terinfeksi. Untungnya Lukulo nggak apa-apa ya, dia mau lanjut kabur lagi. Duh, motornya susah nyala. Mana makin deket lagi zombie-zombinya. Akhirnya dia mutusin buat lanjut lari tuh.
Nah, udah sampai nih. Untung ada pintu, jadi bisa ketahan tuh zombie-zombinya. Tapi kok sepi banget, nggak ada siapa-siapa di situ. Berarti yang di radio itu rekaman lama kali ya? Dia coba nyari barang-barang dulu nih, siapa tahu ada yang berguna. Nah kan, bener, lumayan tuh, ada tombak juga. Abis itu, dia lihat ke sekitar. Ternyata ada satu kapal, ada perahu karet juga di dekatnya. Pas dicek, kapalnya nggak bisa nyala. Mana ada bayi zombie lagi tuh di situ? Ih, ya udah, mau nggak mau, dia pakai perahu karetnya aja jadinya. Sekarang rencananya dia mau cari cara biar bisa langsung ke Kepulauan Canary. Tiba-tiba mesin perahu karetnya mati. Pas mau ngecek mesinnya, dia kaget tuh ada mayit. Gak lama, ada kapal yang deket ke arah dia. Taunya itu sekelompok pelaut Rusia. Mana bersenjata lagi. Manel sama Luculo diajak naik ke kapal mereka. Tapi kok mencurigakan ya orang-orangnya. Di kapal ini, kaptennya si Usakov. Dan ini Victor, salah satu kru kapalnya, kebetulan bisa bahasa Spanyol. Jadi dia yang disuruh nanya-nanya ke si Manel. Dia itu siapa, asalnya dari mana, dan mau kemana. Di sini, dia juga ngasih tahu. Kepulauan Canary udah dikarantina, makanya mereka nggak bisa masuk ke sana katanya. Dan dia mau minta bantuan si Manel buat bantu nyari persediaan di sekitar situ besok. Pas si Manel mau tidur, dia sempat ngeliat ada sekelompok orang datang minta bantuan. Anehnya, pas besok paginya dia nanya ke Victor, kata Victor semalam gak ada orang yang datang. Tapi, dia ngeliat ada perahu karet plus barang-barang dari sekelompok orang yang dia lihat semalam itu. Dan kru kapal lagi ngebongkar barang-barang bawaan mereka. Manel jadi makin curiga. Dia coba nanya lagi ke Victor. Tetep gak dijawab. Karena ngerasa di sini gak aman, dia ngajak Victor buat kabur. Dia ngasih tahu ada helikopter di rumah sakit di Pontevedra. Tapi si Victor kayaknya nggak mau itu. Ya udah, malamnya dia coba kabur. Luculo dimasukin ke tas biar nggak ribet bawanya. Dia malah nemuin 2 orang diikat di situ. Pas dia lagi ngelepasin, ketahuan. Victor sama satu penjaga lain datang. Si penjaga nembak si bapak yang baru dilepasin. Tiba-tiba si Victor nyerang si penjaga itu. Mantep. Si Victor nolong Manel akhirnya. Ya udah, Victor ikut kabur sama Manel. Tapi ditembakin. Dan si Victor kena tembak. Aduh. Oke, udah sampai nih di daratan. Mereka nyari mobil dulu yang bisa mereka pakai. Baru cus. Ini selama perjalanan, Victor ngasih tahu gimana jahatnya si Usakov. Makanya dia tuh nutupin semua-semuanya. Karena saking takutnya. Nah, udah sampai nih di rumah sakit. Tapi helikopternya udah nggak ada. Malah disambut sama zombie tuh. Karena udah di sini, sekalian aja mau coba ngobatin si Victor dulu. Dibawa ke ruang operasi. Pas Manel lagi nyari perlengkapan obat buat Victor, dia denger ada suara-suara. Pas disamperin arah suaranya, ternyata bener ada orang. Tiba-tiba dikejar-kejar zombie tuh. Untung berhasil balik ke ruang operasi. Tapi si Victor sama Luculo udah nggak ada. Lagi kebingungan, ada perawat yang datang nyelamatin dia. Dan si Victor sama Luculo udah lebih dahulu dibawa ke situ sama dia. Gak cuma dia, ternyata ada ibu-ibu sama 3 anak kecil juga di situ. Akhirnya si ibu itu bantu si perawat buat ngobatin Victor. Setelah selesai, si perawat ngasih tahu ada helikopter lain, tapi banyak zombie di sana. Malam itu, si Manel keinget lagi sama istrinya. Karena ini tuh rumah sakit tempat istrinya wafat pas kecelakaan. Tapi justru dia jadi bisa lebih ikhlas setelah mengenang lagi di situ. Besok paginya, tiba-tiba chat dari Belen pada masuk semua. Tapi nggak lama datang tuh gerombolannya si Usakov. Mereka mau nyari persediaan di situ. Manel langsung ngajak semuanya buat buru-buru kabur. Mereka kabur lewat terowongan ketel uap. Jalan tembus ke helikopternya. Tapi masalahnya, terowongan itu meledak beberapa hari lalu. Ya semoga aman lah ya bisa dilewatin. Duh, susah dibuka lagi pintunya. Kena uap panas kali ya. Pas pintunya dijebol, tiba-tiba si ibu kena gigit.
dia minta mereka lanjut jalan aja, selamatin anak-anak. Ini mereka udah lanjut jalan. Si perawat harus ngebuka kunci pintunya dulu. Manel ngawasin zombie yang ada di ruang sebelah mereka. Si Leila, salah satu bocil, ada yang lihat ibunya yang udah berubah jadi zombie. Dipanggil sama dia. Untung Gece tuh langsung ditutup mulutnya sama si Victor. Semua udah duluan. Sisa Manel sama si bocil itu. Pas mereka jalan, Manel buru-buru bawa si bocil berlindung ke dalam lemari besi. Ada yang nembakin zombie-zombinya loh. Taunya itu anak-anak buahnya si Usakov. Tapi untungnya mereka nggak tahu ya ada Manel sama yang lain di situ. Ini mereka udah tinggal keluar aja nih ke helikopternya. Manel punya ide. Mereka ngurungin diri mereka pakai besi pembatas gitu. Biar aman. Udah pelan-pelan bener tuh jalannya. Nggak sengaja ngelindes besi. Walaupun susah payah, akhirnya mereka berhasil sampai ke helikopternya. Selagi nunggu Victor siap-siap, Manel ngelawan zombie-zombie yang pada nerobos. Ya, nongol tuh Usakov sama anak buahnya. Ketahuan deh mereka. Manel ngebuka kunci pagernya, biar zombie-zombie pada masuk nyerang gengnya si Usakov. Sekarang zombie-zombinya udah mulai nyerang ke helikopter. Sementara si Manel masih kejebak di balik pagar. Victor nyalain mesin helikopternya tuh. Jadi zombie-zombinya pada kabur. Dan Manel ngelawan sisa zombie-zombinya. Terus manjat dia tuh naik ke helikopternya. Di akhir scene, mereka udah hampir sampai nih di Kepulauan Canary. Di situ masuk tuh telepon dari Belen. Seneng si Manel, akhirnya ya ada sinyal juga. Pas Manel bilang lagi OTW ke sana, si Belen malah ngelarang dia. Dan tiba-tiba ada 2 jet tempur ngelewatin helikopter mereka. Ya, itu tadi alur cerita dari film Apocalypse, The Beginning of the End. Wah. Berarti Kepulauan Canary mau dimusnahin dong itu. Udah parah juga kali ya ternyata di sana keadaannya. Gimana Pramal? Seru kan filmnya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.